Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai kita. Amin. Kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung kepada yang terhormat Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Tuban, Ibu Dr. Randa Eva Septiana Rahayu, MPD. Yang kami hormati narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Edi Purnomo, SPD. Dan yang saya hormati, Bapak Santoso, SPD, selaku moderator pada malam hari ini. Serta yang saya banggakan seluruh penggerak KGBN Tuban dan peserta Temu Pendiri Daerah ke-23 Komunitas Guru Belajar Nusantara Tuban. Dengan sangat antusias sekali, saya, Kurnia Wahyu Ratnasari, yang akan memandu acara TPD ke-23 pada malam hari ini sampai selesai. Untuk itu, marilah kita buka acara Temu Pendiri Daerah ke-23 dengan judul Berbagi Praktik Baik tentang Persiapan dan Pelaksanaan Observasi Kinerja Guru dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KGBN. Silakan Bapak dan Ibu sekalian memposisikan diri dalam keadaan duduk tegak dan nyaman.
menguatkan, berbagi berpengalaman menuju cita-cita pendidikan nasional yang gemilang. Semangat lawat tiap murid yang belajar, miliki kesempatan untuk kembangkan dirinya, berbeda potensi bakat dan minatnya. Saatnya belajar berpihak pada mereka. Kami guru pelajar Nusantara, komitmen bersatu membangun bangsa. Siapkan pendidikan yang terbaik, generasi Indonesia. Acara selanjutnya adalah sambutan Ketua KGB Tuban kepada Ibu Dr. Ade Eva Septiana Rahayu FPD. Dipersilakan. Cek. Suara saya terdengar Pak Santoso? Terdengar Bu Eva? Mikronya enggak terdengar keras ya? Ada azan? Terdengar keras Bu Eva? Oh nggih. Enggak ada pujian di belakang saya, enggak apa-apa nggih? Mboten napa-napa. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada malam hari ini, komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Tuban kembali hadir untuk mengadakan webinar temu pendidik daerah yang ke-23. Webinar pada malam hari ini mengambil tema berbagi praktik baik tentang persiapan dan pelaksanaan observasi kinerja guru. Mengapa pada malam hari ini kita mengambil tema ini? Karena kami memahami bahwa di hari-hari ini kita memang sedang disibukkan dengan pelaksanaan, persiapan dan pelaksanaan observasi kinerja guru. Semoga materi yang akan disampaikan oleh narasumber dari Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Pak Edi Purnomo, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jenu, yang juga penggerak KGBN Tuban, sekaligus hari-hari ini menjadi fasilitator di program guru penggerak Angkatan 9. Semoga materi hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Di samping itu, kita bisa melaksanakan observasi yang segera kita laksanakan juga di sekolah. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di link yang sudah diberikan, ataupun nanti bisa langsung dalam acara ini. Mungkin ingin saya sampaikan juga bahwa TPD, insya Allah, secara rutin kita laksanakan setiap 1 bulan 2 kali. Sebelum banyak webinar mewabah ya Pak Santoso ya. Nah, sebenarnya kami sudah melaksanakan TPD ini sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi insya Allah akan secara rutin akan kita laksanakan. Apabila Bapak dan Ibu guru berkenan memberikan masukan tentang materi TPD yang ingin kita laksanakan, monggo nanti kita menerima usul dan saran dari panjenengan semua.
Kemudian acara yang akan datang di samping TPD ada juga TPP, Temu Pendidik Provinsi yang akan dilaksanakan 3 Maret di BPGP Jawa Timur di Kota Batu secara luring. Kemudian ada juga Temu Pendidik Nusantara yang akan dilaksanakan bulan Juni secara luring untuk KBN Tuban masuk di 50 besar kabupaten kota untuk melaksanakan Temu Pendidik Nusantara. Saya ulangi insya Allah di bulan Juni 2024 itu secara luring di daerah. Kemudian secara luring di Jakarta, puncak TPN adalah bulan November, insya Allah tanggal 3 juga, 3 November. Sementara demikian info dari kami. Terima kasih atas semua perhatian, dukungan, dan kerjasamanya bagi semua pengurus. Kemudian bagi para peserta webinar malam ini, silakan mengikuti dengan seksama. Daftar hadir akan kami share di akhir. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu menuliskan nama atau menuliskan hadir di kolom chat. Insya Allah nanti di akhir acara kami akan share untuk daftar hadir. Demikian dari kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua KGBN Tuban yang telah menyampaikan programnya. Selanjutnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu moderator yang akan memandu acara TPD ke-23 ini. Beliau adalah Bapak Santoso SPD, guru kelas 1 di UPT SD Negeri Lapsari 2 Banjar. Pak Guru yang memiliki hobi bernyanyi ini adalah guru penggerak Angkatan 5 dan narasumber berbagi praktik baik Angkatan 3. Untuk itu, marilah kita sambut moderator kita pada malam hari ini, Bapak Santoso SPD. Terima kasih Bu Wahyu. Bu Wahyu kok tahu hobi saya? Apakah Bu Wahyu juga membaca diare saya ini? Selamat malam Bapak Ibu yang hari ini hadir di TPD ke-23. Salam dan bahagia. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu, diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan luar biasa diberikan kesehatan untuk bersama-sama mengikuti Temu Pendidik Daerah episode ke-23. Di episode ke-23 ini, kita akan berbagi praktik baik tentang persiapan dan pelaksanaan observasi kinerja guru di PMM. Nah, pastinya kita di bulan-bulan ini sedang sibuk-sibuknya dalam merencanakan penilaian kinerja. Nah, kebetulan saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang akan berbagi praktik baik. Segera saja kita sapa. Selamat malam Pak Edi Purnomo. Pak Edi, selamat malam. Sudah hadir bersama kita Pak Edi? Sudah itu? Sudah, nggih. Masih di mute, Pak. Mungkin kelupaan. Oh, kelupaan, nggih. Di unmute, Pak Edi. Iya, Pak. Coba, Pak. Selamat malam Pak Edi. Bertemu lagi nih Pak Edi. Nah, tidak perlu saya perkenalkan lagi sebetulnya, tapi saya akan merewind Bapak Ibu semuanya bahwa Pak Edi ini merupakan kepala sekolah di SMP Negeri 2 Jenuh Tuban. Kemudian beliau juga fasilitator guru penggerak Angkatan 9, pengajar praktik guru penggerak Angkatan 5, Google Master Trainer L2, kemudian instruktur nasional Sagusanov, narasumber berbagi praktik baik Jawa Timur Angkatan 3 di PMM, super trainer quizzes, kemudian yang hits-hitsnya, ini beliau merupakan tim penelaah aksi nyata di PMM. Jadi Bapak Ibu yang saat ini mungkin PMM-nya sudah mengajukan aksi nyata, namun
belum divalidasi, tunggu sabar karena Pak Edi masih mengisi acara di Temu Pendidik Daerah. Nanti setelah ini akan divalidasi semua oleh Pak Edi. Betul begitu Pak Edi? Ya, betul Pak, betul. Betul nggih? 100 berarti. Pokoknya 100. Nah, jadi tidak perlu berlama-lama lagi, segera saja kita mulai berbagi praktik baik pada hari ini, dan acara pada malam hari ini nanti kita akan bagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan materi oleh narasumber, kemudian nanti juga ada sesi praktek nih Pak Edi. Kemudian Pak Edi juga kemarin sudah mengajukan untuk siapa yang ingin bertanya sudah diberikan Google Form-nya. Nah, nanti kita akan baca dan di sesi berikutnya nanti kita juga akan mengadakan tes sesi tanya jawab. Baik, monggo Pak Edi silakan dipaparkan untuk materi pada TPD ke-23 malam hari ini. Monggo Pak Edi. Terima kasih Pak Santoso. Waktu diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Waalaikumsalam semuanya, warahmatullahi. dan selamat berjumpa lagi dengan saya, tim untuk KGPN Tuban. Sebelum dimulai, Bapak Ibu, izinkan saya yang pertama yaitu yang terhormat untuk Ketua KGPN Tuban Bu Eva, yang terhormat untuk pengurus KGPN, dan yang terhormat untuk teman-teman kepala sekolah dan guru yang ada di Nusantara. Karena di sini saya lihat kok ada yang di luar Jawa, ada yang Kediri, dan ada yang ada di Tuban. Bapak Ibu, hari ini saya sharing ya, artinya sharing itu belajar bersama, jadi bukan berarti serba bisa, bukan berarti menggurui, tapi karena apa? Karena pengelolaan kinerja guru itu adalah pertama kali. Jadi kita saling memahami untuk belajar, dan kesempatan ini, suaranya pelan ya? Aman kok Pak? Oh aman, kok di dalam chat ada yang suaranya Kecil. pelan. Oh mungkin terkendala sinyal apa? Saya lanjutkan Bapak Ibu, ternyata suara saya pelan di daerah yang lain, tetapi di daerah Tuban mungkin sinyalnya Bapak Ibu yang Tinggi. kurang baik sehingga sinyalnya agak sedikit kurang. Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. Karena ini ya kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak Santoso? Sudah Pak, sudah. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya ada berbagi praktek baik tentang persiapan dan pelaksanaan observasi kinerja guru. Jadi nanti ada PTT yang saya sampaikan, juga ada demo langsung, baik menggunakan akun guru maupun akun kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa memahami bagaimana untuk guru sebagai guru dan bagaimana menjadi kepala sekolah. Jadi kita gunakan akun guru dan kepala sekolah. Ini sudah disampaikan. Sebenarnya saya ingin tanya, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar guru dan kepala sekolah mempunyai referensi. Jadi mempunyai referensi bukan berarti saklek apa yang saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu punya pendapat lain, silahkan. Karena zaman sekarang zaman merdeka belajar. Untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan observasi pada pengelolaan kinerja guru. Pertanyaan saya pertama, apakah Bapak Ibu sudah mengisi persiapan observasi di PMM yang sudah ditulis di dalam chat, yang sudah berarti tulis 1, yang belum 0. Silakan Bapak Ibu. Silakan ditulis di dalam chat. Saya tutup dulu. Saya chat
silakan Bapak Ibu tulis. Yang belum 0, oh ini ada yang 0, banyak nih, Pak Adi 0, Wani 1, 0, 1, Briana, Budiah Tuti, Bu Reni 1. Terima kasih Bapak Ibu ternyata ada yang belum untuk mengisi persiapan observasi, ternyata juga ada yang sudah. Jadi Bapak Ibu bisa memahami yang belum nanti akan segera diisi, yang sudah berarti sebagai pertimbangan Bapak Ibu yang sudah mengisi. Dijelaskan lagi Bapak Ibu. Bagaimana pengelolaan praktek kinerja guru dan kepala sekolah? Dasaran SKP, saya tidak membahas SKP karena sudah berlanjut Januari dulu. Sekarang yang kedua, yaitu siklus peningkatan kinerja pegawai. Artinya Bapak Ibu guru sebagai pegawai, Bapak Kepala Sekolah juga sebagai pegawai, sama. Cuma di dalam akun Kepala Sekolah belum muncul, ditunggu pada bulan Maret. Pertama adalah diskusi persiapan, yang mana Bapak Ibu saat ini adalah diskusi persiapan. Kalau sudah diskusi persiapan adalah observasi kinerja yang ada ditulis, jadi observasi kinerja. Setelah observasi kerja adalah diskusi tindak lanjut. Apa yang observasi kerja itu adalah Bapak Kepala Sekolah mengamati secara langsung di dalam kelas. Setelah itu hasilnya adalah didiskusikan. Diskusi tindak lanjut, setelah mengisi tindak lanjut adalah upaya tindak lanjut dan refleksi. Ini adalah siklus untuk peningkatan kinerja pegawai. Artinya, apa yang dinilai? Yang dinilai adalah upaya refleksi. Upaya refleksi itu setelah observasi ya. Setelah observasi, Bapak Ibu menyampaikan refleksinya. Terus setelah kelemahannya, refleksi itu ada yang perlu diperbaiki. Setelah itu adalah upaya belajar. Upaya belajar ada yang pakai topik pelatihan mandiri PMM, ada yang belajar selain dari PMM, ada belajar dari teman sejawat. Boleh ya, bebas Bapak Ibu ini. Terus setelah belajar mengalami perubahan praktek, ini yang dinilai ya, yang dinilai di dalam penilaian kinerja. Sedangkan untuk pengembangan kompetensi adalah sebagai mempertimbangkan berdasarkan nilai tersebut, mempertimbangkan pengembangan kompetensi. Jadi pengembangan kompetensi yang terdiri dari Bapak Ibu mengikuti pelatihan-pelatihan yang mempunyai sertifikat, itu adalah hanya sebagai pengembangan, mempertimbangkan, hanya sebagai pertimbangan saja. Ini adalah alur Bapak Ibu. Nah, ini alur yang pertama kali, dan ini adalah sudah fleksibel ya, terlalu update informasi baru. Bahwa Januari membuat SKP, Februari diskusi persiapan, bulan Maret observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut, April upaya tindak lanjut sampai Mei, dan Juni ada refleksi tindak lanjut penilaian. Ini ada periode 1, ada 2 periode, yang Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Ini kesatuan utuh Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti hanya satu periode, pernikahan 1 periode, 2 periode, tetapi 1 tahun cuma dibuat 2 periode. Dan ada terbaru bahwa untuk Februari ini sudah bisa melaksanakan observasi kinerja. Karena di dalam aplikasi PMM itu, pengulangan kinerja, itu sudah dapat dibuka dan sudah bisa dilaksanakan observasi pada saat bulan Februari. Termasuk saya sudah melaksanakan observasi bulan Februari, walaupun hanya sebagian guru saja, tapi sudah bisa Bapak Ibu. Jadi diskusi persiapan dan observasi sudah bisa dilaksanakan pada saat Februari. Maret juga bisa.
Saya lanjutkan lagi. Nah, ini seperti apa siklus penilaian praktek kinerja? Tadi sudah dijelaskan bahwa pengelolaan kinerja adalah upaya mendukung pegawai melakukan peningkatan kinerja pada satu indikator kinerja pilihan melalui siklus peningkatan kinerja terdiri dari A. Diskusi persiapan, yaitu upaya merumuskan fokus perilaku, upaya mempelajari dan jadwal observasi. Ini yang banyak yang ditanyakan Bapak Ibu. Di dalam form itu ada pertanyaan bahwa persiapannya disiapkan apa ini adalah merumuskan fokus perilaku. Di sini Bapak Ibu tinggal milih ada 3 indikator. Nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu. Upaya mempelajari dengan memakai apa dan jadwal observasi kinerja. Jadwal observasi kinerja sesuai dengan kesepakatan Bapak Ibu dengan kepala sekolah. Observasi kinerja yaitu observasi yang bertujuan untuk menentukan batas dasar kinerja sebelum melakukan penilaian kinerja. Observasi kinerja bukan untuk melakukan penilaian. Jadi ketika Bapak Ibu kepala sekolah mengamati langsung di dalam kelas, itu bukan penilaian Bapak Ibu. Jadi banyak yang miskonsepsi bahwa itu termasuk penilaian, bukan. Tetapi itu adalah sebagai batas minimal ya, batas dasar untuk menuju ke berikutnya. Upaya merefleksikan hasil observasi kinerja, upaya tindak lanjut yang akan dilakukan dan kebutuhan dukungan peningkatan kinerja. Upaya tindak lanjut yaitu upaya melakukan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh peningkatan kinerja. Yaitu upaya tindak lanjut itu upaya-upaya, usaha-usaha Bapak Ibu guru untuk mengembangkan kompetensi yang mengikuti pelatihan-pelatihan itu. Setelah melaksanakan itu adalah refleksi tindak lanjut termasuk identifikasi capaian, tantangan, dan rencana perbaikan. Di sini letaknya Bapak Ibu. Jadi fokus setelah penilaian yaitu fokus di diskusi tindak lanjut dan refleksi. Ini yang paling penting di dalam penilaian kinerja. Upaya refleksi yaitu pejabat penilai menilai bagaimana upaya pegawai melakukan refleksi untuk menyadari kesulitannya dalam peningkatan pembelajaran dengan mempertimbangkan kualitas refleksi diskusi tindak lanjut C dan kualitas refleksi E. Ini yang dinilai Bapak Ibu, upaya refleksi dan upaya mempelajari dan perubahan praktek. Di sini siklusnya. Bapak Ibu sudah sering mengikuti pelatihan, jadi saya yakin Bapak Ibu sudah paham dengan alur yang ada di pengelolaan kinerja. Saya lanjutkan Bapak Ibu untuk teori-teori ini. Apa aspek penilaian terhadap praktek kinerja guru dan kepala sekolah? Upaya refleksi, yaitu bagaimana upaya pegawai melakukan refleksi untuk menyadari tantangan dalam peningkatan kinerja. Apakah pegawai menjelaskan tantangan yang dihadapi? Apakah pegawai mengakui kelemahan diri yang perlu ditingkatkan untuk menghadapi tantangan tersebut atau justru menyalahkan keadaan? Ini ada refleksi. Setelah itu adalah upaya mempelajari. Bagaimana upaya mempelajari? Yaitu bagaimana upaya pegawai itu mempelajari, menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan hasil observasi kinerja dan refleksi diri. Apakah pegawai menyelesaikan upaya tindak lanjut yang telah disepakati atau bahkan menerapkan hasil upaya tindak lanjut? Artinya gini Bapak Ibu, bahwa nanti Bapak Ibu guru mengisi upaya mempelajari. Jadi tidak hanya mengisi. Nanti kepala sekolah ngecek apa ngisi saja atau hanya sekedar ngisi atau sudah dilakukan. Itu Bapak kepala sekolah nanti memantaunya di sini. Setelah itu mempelajari baik di PPM maupun di luar PPM terjadi perubahan praktek. Nah ini bagaimana perubahan praktek kinerja yang ditunjukkan oleh pegawai itu yang berdampak kualitas pembelajaran di kelas atau satuan pendidikan dibandingkan batas dasar. Artinya dari awal tadi, dari observasi itu, Bapak Ibu,
ketika sudah diamati kepala sekolah, terus Bapak Ibu guru merefleksi, oh saya mengajar, kelemahan saya satu, misalkan untuk disiplin positif, belum menyampaikan kesepakatan kelas misalkan. Tuh. Setelah bagaimana cara mempelajari, yaitu belajar di PMM. Dengan apa? Dengan topik misalkan disiplin positif, atau dengan topik fasilitator pembelajaran. Setelah mempelajari ini dan misalkan diskusi dengan teman sejawat, terjadi suatu perubahan, sehingga perubahannya bahwa mengajarnya Bapak Ibu sudah ada perubahan yang awalnya tidak ada kesepakatan kelas, sudah ada kesepakatan kelas. Itu alurnya. Bagaimana penilaian ini sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu, penilaiannya hanya sedikit teorinya. Ini adalah kumpulan dokumen bahwa dokumen-dokumen yang ada Bapak Ibu, ini adalah dokumen ketika persiapan. Jadi ini saya lewati untuk mempercepat, nanti saya demo saja ya Bapak Ibu ya. Ini adalah terlalu banyak ini. Kok sudah selesai? Bukan ini berarti. Itu Bapak Ibu garis besarnya saja bahwa nanti lebih banyak lagi untuk tanya jawab ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ini Bapak Ibu geserkin lagi. Tadi salah PPT yang satunya, sekarang PPT satunya. Kita coba ini sambil menjawab pertanyaan yang ada. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Bapak Ibu, di dalam PMM itu ada buletin ya. Itu sudah menyangkut bahwa tenang, waktu pelaksanaan masih panjang, berbekal waktu 4 bulan. Pelaksanaan kerja guru dari 1 Februari sampai 30 Mei. Ini Bapak Ibu. Jadi ada pertanyaan, Pak, observasi bulan Februari boleh. Bulan Maret boleh. Nah, itu. Jadi sudah terjawab, misalkan ada di double form tadi ada pertanyaan seperti itu. Pelaksanaan kerja guru kepala sekolah baru akan dimulai pada Maret. Ini juga ada pertanyaan. Kepala sekolah kok belum muncul bulan Maret. Nah, ini saya boleh dari PMM, Bapak Ibu. Ini pertanyaan umum. Guru tetap mengajar seperti biasa. Jadi pada saat observasi sesuaikan dengan guru pada saat mengajar. Seperti jadi kurikulum nanti membuat jadwal ya. Untuk PLT ini ada perubahan baru ya, bahwa untuk mengkonversi data dan masih kemarin saya lihat masih banyak yang error untuk PLT dari pusat Bapak Ibu. Apakah observasi kerja guru harus dilakukan oleh kepala sekolah atau dapat dibagi? Juga ada pertanyaan, sekalian menjawab bahwa jika kepala sekolah berhalangan, observasi kerja guru dapat ditugas oleh wakil kepala sekolah atau guru yang kompetensinya lebih senior untuk melakukan observasi objektif. Berarti boleh diwakilkan Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu kepala sekolah sakit atau misalkan ada acara. Bagaimana dengan dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan? Pengumpulan itu bukti dokumen pengembangan kompetensi dan tugas tambahan dapat dilakukan selama tahap pelaksanaan kinerja sebagai bahan pertimbangan. Jadi boleh misalnya Bapak Ibu pengembangan kompetensi pada saat di bulan Februari boleh, Maret juga boleh, April juga boleh. Jadi fleksibel Bapak Ibu. Ini saya lakukan Bapak Ibu, saya pertama kali ini partai baik, pengertian partai baik itu berarti sudah melakukan.
bukan hanya teori. Ini kepala sekolah dan guru penggerak. Guru penggeraknya Bu Siti Jubaidah kebetulan juga ikut berkolaborasi. Jadi saya berkolaborasi dengan guru penggerak, memberikan suatu penjelasan tentang persiapan observasi itu apa. Jadi kalau memang Bapak Ibu di sekolah itu ada yang guru penggerak, diberdayakan Bapak Ibu. Diberdayakan untuk mengikuti atau memberikan sosialisasi atau ikut secara langsung. Dengan memberikan sosialisasi, persiapan, atau ini setelah itu sudah beberapa hari, ini beda-beda Bapak Ibu. Jadi waktu diskusi persiapan observasi, saya observasi dengan guru saya satu persatu sebelum upload dikumpulkan. Jadi RPP-nya dilihat, RPP-nya sudah sesuai atau belum. Jadwalnya sudah sesuai belum, jadwalnya fokus pilihan indikatornya. Dikhawatirkan apa? Kalau sudah dikumpulkan tidak bisa diedit. Kepala sekolah juga tidak bisa mengedit, gurunya juga tidak bisa mengedit. Makanya perlu diskusi. Kalau dengan adanya diskusi, maka sudah disepakati, baru siap dikumpulkan. Sudah tidak ada masalah, berarti karena sudah ada kesepakatan dan jadwalnya dibuat dulu Bapak Ibu. Bagian kurikulum membuat jadwal selama observasi semua guru. Jadi guru tidak membuat jadwal sendiri-sendiri, tapi sesuai yang dibuat oleh kurikulum, biar tidak tumpuk-tumpuk. Kadang yang sama tuh untuk mempermudah Bapak Ibu. Dan gurunya juga proaktif, artinya koordinasi ini. Setelah itu, nah ini kemarin saya melaksanakan observasi yaitu dengan Pak Priska. Ini saya gabung Bapak Ibu dengan pengamat juga Bu Siti Jubaidah sebagai pengamat. Nah, di sini letaknya. Ini Bu Siti di sini. Pojok. Ini saya dan ini adalah Pak Priska. Jadi tidak istilahnya bersamaan ya. Ya, saya melakukan kinerja. Bu Siti mengembangkan kompetensi sebagai observer, nanti diberikan sertifikat. Jadi pengembangan kompetensi berjalan, kinerjanya juga berjalan. Ini yang diobservasi Pak Priska. Itu Bapak Ibu adalah informasi sekilas. Saya lanjutkan ke demo. Demo untuk sebagai akun guru. Ini saya menggunakan akun guru. Sudah share screen Pak ya? Belum Kelihatan? Pak. Belum Pak Edi. Nah ini loading. Sampun. Sampun. Ini saya menggunakan akun guru. Sebentar Bapak Ibu. Karena kadang-kadang sinyalnya. Nah, ini awal persiapan observasi 0% Bapak Ibu. Karena memang belum melaksanakan observasi. Ini ada 3, yaitu cek langkah observasi, pengembangan kompetensi, kumpulkan, dan tugas tambahan, kumpulkan. Ada 3 ini. Ini adalah guru, dan ini adalah dokumen KOSW belum, dokumen kajian kelas. Ini adalah yang mengupload adalah kepala sekolah. Kalau ini adalah ditunggu Bapak Ibu, ada tulisannya, cek misalnya, cek. Ada tulisannya Bapak Ibu ini. Ya, ini daftar perilaku yang sudah disepakati. Nah, kita cek. Nah, di sini adalah pertama masuk adalah penerapan disiplin positif yang dipilih. Berhasil nilai tingkat upaya penerapan disiplin positif untuk mengelola persiapan. Ini cek rubrik, saya cek dulu.
bahwa berikut fokus perilaku yang diobservasi oleh atasan berdasarkan indikator yang dipilih pada tahap perencanaan. Berdasarkan ini Bapak Ibu adalah memilih disiplin positif, maka di sini muncul disiplin positif. Kalau memilih interaktif, ya berarti muncul interaktif. Artinya gini, fokus perilaku yang diobservasi. 1 ada 3. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Artinya, untuk menuju upaya ini, penerapan disiplin positif, ya, dan kebiasaan kelas yang disebut ini adalah fokus ke perilaku ini. Ada 3, Bapak Ibu. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku sesuai dengan atau mendukung kesepakatan kelas. Ini perilaku yang dianjurkan. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi di dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Ini dilihat ketika Bapak Ibu observasi, kepala sekolah observasi di kelas. Apakah sudah melaksanakan kesepakatan kelas atau belum? Guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Guru bersifat adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas. Ini yang pertama. Ini sebagai acuan Bapak Kepala Sekolah di dalam observasi. Apakah ada kesepakatan kelas atau belum? Nah, itu perlu setelah ini baru refleksi. Yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Ini perilaku yang dianjurkan. Guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai kesepakatan kelas. Memberi pujian atau enggak di dalam kelas. Memberi penguatan positif atau enggak. Guru mengakui suatu perilaku positif secara spesifik. Ini secara garis besarnya Bapak Ibu. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Ini perilaku yang dianjurkan. Guru membantu peserta didik menyadari konsekuensi dari pelaku. Misalkan ada peserta didik yang melanggar UAME atau apa, terus Bapak Ibu guru menyadari, memberikan suatu kesadaran pada anak didik ini, melakukan restitusi dalam kelas. Guru menekan sudut pandang peserta didik. Bagaimana peserta didik punya alasannya apa? Ini dilakukan di dalam kelas dan nanti akan diobservasi oleh kepala sekolah berdasarkan ini. Setelah itu kepala sekolah menulis di dalam diskusi tindak lanjut. Itu Bapak Ibu. Ini sudah ya Bapak Ibu. Bentar. Saya mengerti. Lanjutkan. Nih. Langkah-langkah persiapan observasi, diskusi dengan atasan. Diskusi dulu Bapak Ibu dengan kepala sekolah. Jangan asal membuat sendiri gurunya. Kalau boleh nanti tumpuk-tumpuk dengan guru yang lain bingung. Loh, saya juga ada jam 3.4. Loh, saya juga ada 3.4. Bingung kepala sekolah. Kepala sekolah 1, gurunya banyak. Makanya itu dibuat jadwal. Lebih dulu, jadi nanti tidak tumpuk-tumpuk tertindih. Bersiap untuk observasi, isi formulir diskusi persiapan. Yang dimaksud formulir yang ini. Formulir diskusi persiapan. Observasi berlangsung, semangat dan semoga lancar. Formulir diskusi persiapan. Setelah Bapak Ibu diskusi dengan kepala sekolah, menentukan jadwal dan seterusnya, Bapak Ibu formulir ini. Ini dipilih ya Bapak Ibu. Saya sarankan pilih 3-3-nya. Walaupun di sini maksimal 3. Alasannya apa? Gini Bapak Ibu. Ini dipilih agar tercapai tujuan ini. Tingkatkan penerapan prinsip disiplin positif. Dengan memilih 1, apakah Bapak Ibu yakin tercapai tujuan ini? Apakah yakin dengan memilih 1 ini saja Bapak Ibu yakin? Jadi bukan berarti Bapak Ibu milih 1 ringan itu enggak, nanti akan ditunjukkan. Nanti indikator ini akan muncul 3-3-nya tetepan.
Jadi saya sarankan agar ini hubungannya dengan rapor pendidikan juga, ya, tiga-tiganya dipilih. Ini saya suruh pilih ini tiga-tiganya. Pilih, setelah itu lanjut di sini. Apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Upayanya apa untuk mempelajari ini? Nih, upayanya satu yaitu mempelajari pelatihan mandiri dengan topik disiplin positif. Ini menyesuaikan topiknya Bapak Ibu. Kalau topiknya selain disiplin positif, boleh dibuat yang lain. Ada yang coret-coret ya. Diskusi dengan teman sejawat, misalkan pada saat kombel, komunitas belajar diskusikan. Mempelajari di pelatihan mandiri di topik fasilitator pembelajaran, karena di sini ada restitusi dan yang lain, ini fasilitator pembelajaran ada. Ini adalah upayanya, upaya untuk mempelajari. Setelah itu adalah jadwal observasi, ini ada jadwalnya. Ada tulisan lagi Bapak Ibu, diskusikan dulu dengan atasan ya. Ya dikhawatirkan nanti double-double itu. 6 Maret 2024, jenjang SMP kelas 9. Ini kelas lainnya karena BK tidak ada. Ini guru BK Bapak Ibu, guna Vita. Kalau misalkan guru selain ini ada, tinggal pilih misalkan IPA ya IPA, matematika ya matematika. Jadi tergantung dari mata pelajaran yang diampu. Ini ada pertanyaan lagi di form, Pak, misalkan tidak sesuai dengan jadwalnya gimana? Ini ada tulisannya. Jika Bapak Ibu tidak bisa pada saat observasi, mungkin ada kendala Bapak Ibu kepala sekolah atau gurunya, bisa dicatat di sini. Kira-kira alternatif yang kedua menggunakan jam ini boleh. Opsional ini Bapak Ibu, boleh ditulis, boleh tidak. Setelah itu adalah unggah dokumen RPP, ada modul ajar atau perangkat asesmen. Ini modul ajar silakan diunggah. Dan modul ajar ini disesuaikan. Makanya Bapak Ibu sebelum upload koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah lagi. Yaitu modul ajarnya sudah sesuai enggak dengan materi yang akan diobservasi. Sudah ada indikatornya tentang kesepakatan kelas atau enggak. Misalnya kalau interaktif aktif ada keaktifan siswa atau enggak. Nah, itu dilihat. Dan diberi masukan, misalkan kepala sekolah diberi masukan. Dan ini jawaban ada pertanyaan lagi di form. Ini maksimal ada 10 megabit ya, 10 MB Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kok Bapak Ibu perangkatnya lebih dari 10 MB, silahkan dikompres. Nah, setelah Bapak Ibu setuju, maka dikumpulkan. Oh ya Bapak Ibu. Itu dari persiapan. Jadi Bapak Ibu melakukan persiapan itu. Nanti Pak ada lagi yang menggunakan Excel Pak, yaitu format A, B, C, D. Ada 4 form. A, B, C, D. Oke, nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu. Form A bagaimana, form B bagaimana, dan form C bagaimana. Ini terletak ada di form Bapak Ibu sebenarnya. Jadi untuk form itu untuk mempermudah ya, untuk mempermudah Bapak Ibu mengisi di sini. Saya tunjukkan Bapak Ibu, biar jelas. Saya tutup dulu. Saya buka form. Excel. Kelihatan Bapak Ibu? Nampak Pak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Ini ada 4 form Bapak Ibu. Form A, form B, form B, form C. Ini adalah form D. Saya menggunakan mencoba membuat form C dan D walaupun
belum saya lakukan. Itu hanya contoh karena ada suatu pertanyaan form B dan D bagaimana Bapak Ibu lah. Form A tadi Bapak Ibu, dokumen pelajaran kerja guru dan kepala sekolah, diskusi persiapan. Tadi yang saya jelaskan ya ada di sini semuanya Bapak Ibu. Ya, nama, periode Januari sampai Juni, pukul berapa observasinya. Ini adalah jadwal observasi. Tujuan, tahap ini fokusnya di sini. Ada misalkan ada 3 perilaku. RHK-nya penerapan disiplin positif, harganya 1, 2, 3. Yang dipilih tadi. Upaya mempelajarinya, ini upayanya tadi. Yang ditulis di dalam ini. Jadi misalkan Bapak Ibu mengerjakan di sini dulu, langsung nanti di copy paste boleh. Kan misalkan koordinasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah menggunakan ini boleh. Waktunya Kamis, jam observasi 9 sampai 10, berangkat ajar, usaha perbandingan nilai dan perbandingan balik nilai. Catatan lain ini opsional ya. Observasi dilakukan pada jam 3 dan 4. Ini adalah form A, yaitu sesuai dengan persiapan. Ini diskusi. Ini form B. Ini form B belum sampai Bapak Ibu. Saya tutup dulu nanti. Itu adalah persiapan Bapak Ibu. Sekarang saya lanjutkan. Setelah Bapak Ibu klik persiapan, kumpulkan bagaimana dengan akun kepala sekolah. Tadi akun saya. Buka akun kepala sekolah. Bentar Bapak Ibu. Merdeka. Ajar. Ini adalah akun kepala sekolah. Kelihatan Bapak Ibu? Nggih, Pak. Nggih, ketinggal Pak. Klik di sini. Khusus muncul Bapak Ibu. Penilaian kinerja khusus kepala sekolah. Jadi ini ada akun kepala sekolah. Kumpulan dokumen berikan nilai seluruh guru di satuan pendidikan. Saya klik. Cek daftar guru. Nah, ini daftar guru. Sudah nilai observasi semua nilai-nilai sudah. Saya misalkan cek. Tadi sudah dikumpulkan ya Bapak Ibu ya. Punyanya Bu Siti. Cek nilai. Ini Robi kelas, beda Bapak Ibu ya. Ini munculnya seperti ini Bapak Ibu. Beda tadi yang disiplin positif adalah punyanya Pak Priska, kalau Bu Siti itu adalah aktivitas interaktif. Yang penting Bapak Ibu tahu alurnya. Ini setelah ini Bapak Ibu, bahwa pada saat Bapak Ibu sudah ngisi persiapan, observasi, muncul di sini Bapak Ibu. Fokus observasi apa yang Bapak Ibu dipilih itu muncul di sini. Upaya saja ya dipilih. Ini upayanya kalau Bu Siti mengikuti pelajaran mandiri topik fasilitator pembelajaran dan semangat guru 3. Karena semangat guru 1-2 sudah, maka semangat guru 3. Mempelajari karakteristik peserta didik dengan melakukan tes diagnostik dalam menentukan peran setiap individu dalam kelompok dan strategi fasilitasi. Ini yang menulis adalah gurunya masing-masing dan muncul di akun kepala sekolah. Jadi kepala sekolah nanti tinggal mengamati dan melihat hasilnya. Setelah ini Bapak Ibu, ini yang paling penting. Guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik.
setelah kepala sekolah melihat, mengamati observasi dalam kelas, klik ini. Apakah sudah dilakukan ketika observasi? Kalau belum dilakukan, ya klik belum. Dilakukan tapi belum efektif. Ini saran saya, ini menentukan loh Bapak Ibu. Nanti kalau belum melakukan, nanti gambarnya di huruf merah. Kalau dilakukan tapi belum efektif itu kuning. Dilakukan dan efek hijau. Makanya itu Bapak Kepala Sekolah juga melihat apakah yang hati-hati kalau klik ini. Ini termasuk observasi tapi juga menentukan kode ya, atau apa ya, lambang ya, merah, kuning, hijau. Apa perilaku guru merespon murid mendukung penilaian Anda? Ketika Bapak Kepala Sekolah mengklik dilakukan tapi belum aktif, alasannya apa? Karena karena misalkan saya melihat sudah melakukan di dalam pembelajaran dalam kelas, sudah ada kesepakatan kelas, tetapi masih belum efektif, perlu tindakan lagi. Nih, misalkan dilakukan dan efektif, sudah dilakukan dan sudah bagus, sudah baik, tapi perlu ditingkatkan lagi. Nah, dengan ini terserah Bapak Ibu catatannya, kepala sekolah yang mencatatkan. Kedua, guru mengajukan pertanyaan stimulus proses. Ini sama Bapak Ibu. Ketiga ini. Dan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu klik ini salah satu, belum dilakukan atau dilakukan efektif, tidak bisa kembali Bapak Ibu. Misalkan ini bisa saya klik misalkan satu, ini bisa saya ubah misalkan saya klik ini. Saya klik ini bisa ini diubah. Tetapi tidak bisa hilang, tetap ada ini. Jadi Bapak Ibu kalau klik ini, misalkan Bapak Ibu gurunya memilih satu saja Pak, hanya ini. Terus Bapak Ibu klik ini. Ternyata ini ada pilihan yang di bawah. Dua ini. Terus Bapak Ibu kepala sekolah klik salah satu, nggak bisa kembali Bapak Ibu. Mau nggak mau harus dipilih ini. Kalau Bapak Ibu klik salah satu ini. Sudah saya refresh kemarin, tetap muncul. Nah, itu saya sarankan yang belum observasi, diskusi observasi, pilih tiga-tiganya. Masalah ini nanti kan dapat menyesuaikan. Kalau bisa pilih tiga-tiganya. Itu saran. Misalkan gurunya kok ngotot satu saja ya monggo. Cuma saya kan yang memberikan saran. Modul interaksi ini tidak bisa diedit. Ngecek bisa untuk modul ajar ini. Jadi Bapak Kepala Sekolah bisa ngecek modul ajar ini, tetapi untuk mengedit tidak bisa. Untuk itu hati-hati. Yang sudah terlanjur di-share tidak bisa. Rekomendasi. Apa saja rekomendasi Anda bagi guru agar praktek kerja meningkat di kemudian hari? Misalnya rekomendasi sudah bagus, ini yang belum maka dipelajari pelajaran mandiri PMM, topik apa? Di kepala sekolah juga harus tahu topiknya apa. Karena kepala sekolah juga sebagai pegawai. Jadi untuk pengembangan kompetensi juga harus ikut sekarang. Kalau tidak itu akan ketinggalan Bapak. Setelah selesai, kalau Bapak Ibu ragu-ragu, simpan draft. Kalau nggak bisa draft, hilang. Kembali nol lagi. Tapi kalau memang Bapak Ibu sudah pas yakin, karena sebelumnya kan sudah ada diskusi dengan kepala sekolah, kumpulkan. Setelah dikumpulkan, ini karena adalah akun guru, saya melihat setelah dikumpulkan ya Bapak Guru hasilnya apa nanti saya tunjukkan. Share. Sekarang saya menggunakan ganti akun lagi. Akunnya Pak
Rizka. Banyak akun Bapak Ibu. Karena memang harus demo secara langsung antara guru dan kepala sekolah. Kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan? Sampun Pak Edi, kelihatan. Ini punyanya Pak Priska yang Kelihatan, sudah saya Pak. observasi. Sampun kelihatan, Pak. 50% Bapak Ibu. Cek observasi. Kalau sudah 50%, di sini adalah centang. Menunggu atasan juga centang. Ya, karena sudah melakukan observasi. Setelah centang, ini observasi tanggal 22 Februari kemarin Bapak Ibu. Jadi observasi bulan Februari bisa-bisa. Ini buktinya saya. Selama ini, bab ini ya, dibuka, bisa. Di dokumen. Inilah ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Kepala Sekolah yang sudah tadi dipilih, itu akan muncul di sini, di akun guru. Hijau. Hijau. Hijau itu apa? Hijau kalau sudah efektif. Dilakukan dan efektif. Kuning dilakukan tapi belum efektif. Kalau belum dilakukan adalah merah. Ini adalah, itu perlu diperhatikan. Bahwa rubric observasi ini hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung. Tidak menjadi penilaian akhir kinerja Anda. Jadi tidak menjadi penilaian akhir Bapak Ibu. Pak guru saya dipilih kuning, sana hijau. Nah, itu bukan itu. Tidak menjadi penilaian akhir kinerja Anda. Jadi penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kerja Anda dari sebelum observasi, setelah observasi. Ini ceritanya gini Bapak Ibu, ini termasuk kejadian, biar pengalaman Bapak Ibu. Ketika guru saya itu memilih 2, saya pilih hijau, saya klik yang ketiga, ternyata yang 3 klik hijau tadi tidak bisa kembali Bapak Ibu, makanya saya klik ini. Biar muncul di sini, saya refresh, saya kembalikan tetap muncul, walaupun memilih 2 indikator. Ya, tetap memilih ini. Kita pilih ini. Rekomendasinya, agar kompetensi lebih meningkat lagi, maka mempelajari pelatihan mandiri dan melakukan diskusi dengan komunitas belajar. Berarti diskusi pada saat komunitas belajar sekolah. Silakan. Setelah oke adalah lanjut. Lanjut ini. Formulir, lakukan refleksi berdasarkan observasi dari atasan. Diskusi dengan atasan lagi, ya, diskusikan. Lebih mudah si formulir. Lakukan upaya tindak lanjut. Ini adalah apa tantangan yang Anda hadapi untuk praktek kerja yang direncanakan dalam observasi kelas. Ini diisi oleh siapa? Oleh guru. Tantangannya apa? Misalkan saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Tuh, misalkan ini contohnya ada. Panduan pengisian refleksi dapat diisi oleh tantangan, kesulitan yang Anda hadapi, aspek praktek yang ingin Anda tingkatkan efektivitasnya, perubahan praktek agar lebih berdampak pada pembelajaran. Jelaskan aspek tantangan tersebut setidaknya perilaku atau kejadian menggambarkan tantangan. Misalkan Ruame dibuat kelompok tidak mau, ada yang ingin kelompoknya yang pinter-pinter, itu kesulitan. Faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, dampak tantangan tersebut pada pembelajaran. Diisi. Ini cek ya, cek hasil penilaian observasi tadi. Pemilihan, pilihan belajar dari PMM agar Bapak Ibu mendukung ya, mendukung ini setelah terjadi tantangan dan refleksi. Bapak Ibu, apa upayanya? Nah, di sini. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek kinerja?
minimal satu tujuan. Klik Bapak ini. Klik baru muncul. Di sini dipilih persiapan pembelajaran diferensiasi PAUD. Kalau PAUD. Persiapan pembelajaran diferensiasi. Hukuman vs kosongan atau restitusi. Misalnya ini. Masalah ini yang kedua, pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Diklik. Pilih. Klik geser ya Bapak Ibu. Yang kedua tadi digeser dulu. Dipilih. Restitusi. Tadi kan ada hubungan restitusi. Atau 5 posisi kontrol guru. Atau layanan responsif. Misalkan pilih ini. Klik 3. Ini klik lagi. Pengelolaan emosi, menjalankan peran sebagai pendidik, suruh milih. Jadi hanya klik-klik ya, klik-klik. Pilih sudah ada ini memahami belajar mandiri, teori coaching atau teori fasilitasi. Pilih yang ini. Kapan Anda mempelajari pilihan belajar di MEM? Ini adalah periode, misalkan bulan Februari sampai dengan Maret. Selama 1 bulan. Apa dukungan Anda untuk melakukan upaya Anda? Ini klik pojok sini, Bapak. Klik. Pilih lagi. Sumber daya melakukan kegiatan belajar atau penyediaan. Pilih misalnya yang ini. Apa? Memperoleh monitoring dari kepala sekolah, guru penggerak, atau guru yang lain yang senior, atau materi eksternal. Materi eksternal itu ya guru yang di luar dari Bapak Ibu guru. Boleh. Setelah ini selesai, lanjut ke bawah. Belajar yang lainnya. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan? Misalkan di sini adalah membicarakan objek-objek program dengan dinas pendidikan atau dengan komunitas belajar. Boleh. Apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Mendiskusikan dengan dinas pendidikan untuk membicarakan strategi inovatif dalam program sekolah. Ini contoh Bapak Ibu. Jadi kapan Anda melakukan aksi tindak lanjut? Misalkan di sini bulan Maret. Oke, Maret. Siapa dukungannya? Klik sini. Sama ya enggak apa-apa, berbeda juga enggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu belum yakin, simpan draft. Kalau sudah yakin, kumpulkan. Itu Bapak Ibu. Jadi itu adalah setelah ini Bapak Ibu lanjut, tapi tidak bisa melanjutkan saya karena belum melakukan. Nah, sekarang sudah saya share form. Kita coba yang form B. Ini Bapak Ibu. Tadi form A sudah, sekarang form B. Form B sama Bapak Ibu. Artinya apa yang ditulis di dalam tadi di dalam bulan kinerja muncul di sini. Misalnya Pak Priska, saya Januari ini perilaku guru melakukan refleksi dinamika tadi yang dianjurkan, ini tinggal copy paste Bapak Ibu. Dini hari ospek, nah ini tinggal copy paste, ada 3. Penilaian kinerja ini belum dilakukan, ada misalnya tadi sudah dilakukan efektif. Guru sudah melakukan refleksi dengan menerapkan kesempatan kelas dengan baik, namun perlu ditingkatkan lagi. Catatan itu opsional, tidak wajib, boleh nyadat, boleh tidak. Tapi kalau nyadat lebih baik. Ini saya tidak efektif. Belum perlu ditingkatkan lagi. Itu ada catatan. Rekomendasi ini sama ya Bapak Ibu. Agar kompetensinya lebih meningkat,
silakan dipelajari belajar mandiri di komunitas belajar. Terus ini form C. Form C ini adalah ketika tindak lanjut observasi kelas guru. Saya belum melaksanakan ini, Bapak Ibu. Cuma saya berikan contoh ngisi, jadi fleksibel ya. Refleksi, saya kesulitan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, berdampak pada murid. Saya kesulitan karena banyak siswa yang menuntut ingin membuat kelompok sendiri. Ini refleksinya. Kategori pilihan belajar di PMM, ini tujuan tindak lanjut, ada 3. Pemilihan belajar lain. Dan ini sudah ada, Bapak Ibu, dari upaya-upaya ini yang saya pilih tadi. Saya masukkan di sini. Jadi Bapak Ibu misalkan tidak menggunakan ini juga boleh, yaitu menggunakan laptop. Manual ini juga boleh, sama laptop maupun manual. Ini yang D, yang ditanyakan ada yang D, saya buatkan. Ada pertanyaan tadi, biar berarti sudah terjawab. Kategori C, pengembangan kompetensi, peningkatan kompetensi kerja ini formnya sudah ada di dalam Dirjen. Jadi tinggal ngisi. Tujuan tindak lanjut form C sama, ini maksudnya diambil di form C. Tinggal copy. Upaya tindak lanjut juga sama di form C, tinggal copy Bapak Ibu. Jadi walaupun banyak ternyata ya sedikit, tinggal copy paste. Kapan form C juga tinggal copy. Dukungan form tadi copy. Capaian, nah ini maksudnya gini, refleksi. Capaiannya setelah melaksanakan, ya dicapai apa? Setelah mempelajari topik pembelajaran, ada peningkatan lah pembelajaran berpusat. Tantangannya apa? Tantangannya masih ada beberapa siswa yang sulit dikendalikan. Masih ramai dalam kelompok dan main sendiri tantangannya. Upaya peningkatannya gimana? Saya akan pelajari di fitur ide praktek yang berupa artikel dan video, yang berupa pembelajaran berpusat pada murid, menggunakan alat peraga yang variatif. Nah, upayanya setelah mempelajari di topik pelatihan PMM, bisa melihat di video praktek. Di situ ada praktek-praktek biar guru bisa. Itu Bapak Ibu. Kalau sudah, ini respon. Catatan. Ini tinggal centang-centang. Ini yang form B, C, dan D. Itu Bapak Ibu. Sedikit singkat ya, singkat, dan misalkan nanti ada suatu pertanyaan, kalau bisa saya jawab ya saya jawab, kalau tidak bisa ya belajar lagi. Gitu Pak Santoso. Nggih, Pak Edi, luar biasa sekali. Ada banyak sekali sebetulnya pertanyaan dari tadi siang Pak Edi. Karena kita sudah memberikan link untuk bertanya itu dari tadi pagi di grup WA. Okay. Dan ini kita bagi yang pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah hadir atau yang dari grup WA dulu Pak Edi? Ya monggo. Oh ngaten. Dari Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, mungkin saya beri kesempatan 2 penanya dulu. Monggo yang ingin raise hand silakan. Dibagi saja Pak, masuknya di penanya langsung 2, nanti di chat ini juga 2, yang ada di form juga 2. Jadi rata lah. Nggih, siap Pak Edi. Monggo Bapak Ibu yang ingin raise hand, kami persilahkan untuk bertanya langsung mengenai observasi kinerja di PMM ini. Kami persilakan untuk raise hand, monggo yang ingin bertanya langsung dijawab oleh Pak Edi nanti.
Karena ternyata yang hadir pada malam hari ini tidak hanya guru Pak Edi, ada juga kepala sekolah. Jadi nanti mungkin mungkin ingin berbagi juga atau ingin bertanya, mungkin monggo. Saja dia mau ini yang jelas begini, kalau hari Minggu pagi mungkin ikut saya ibadah. Iya, enggak apa-apa Pak Pendeta, iya. Ini oke. Kita ambil dulu. Baik, ada Bapak, mohon maaf kalau saya salah menyebut, dari SMA Islam Terpadu Ar-Rahmah. Monggo Bapak Muslim. Ya, siap-siap, Kak. Silakan. Monggo Suara Bapak saya Muslim. terdengar. Terdengar Bapak Muslim. Terdengar Pak, enggak Pak? Iya, terdengar Makasih, jelas, Pak. makasih, Kak. Saya ingin bertanya tentang ini. Salah satu yang harus saya penuhi di PMM itu adalah telaah rekan sejawat. Waktu mau daftar di PMM yang rekan sejawat itu, sertifikat saya belum 10. Tuh. Ternyata kan syaratnya di situ tertulisnya 10 sertifikat. Nah, apakah bisa teman sejawat itu internal di sekolah yang kemudian ada sertifikat dari kepala sekolah bersama pengawas, atau apakah nanti ada telaah sejawat prodi 2 yang nanti kami bisa daftar di situ? Mohon pencerahannya, Kak. Ya, terima kasih Pak Muslim. Telaah itu adalah dari PMM ya Pak Muslim ya. Batch 1 sekarang sudah batch 2. Kebetulan saya juga masuk ke batch 2. Minimal 10 kemarin daftar, dan yang daftar ada sekitar 13.000, diambil 2.000, dan ini ada seleksi lagi. Tapi Bapak Ibu kalau sudah milih, silakan diskusikan dengan kepala sekolahnya Bapak Ibu, karena sudah terlanjur dipilih. Diingat bahwa pengembangan kompetensi itu ada sebagai pertimbangan dari kepala sekolah. Jadi saya tidak bisa memutuskan bisa dan tidak. Dia kepala sekolah yang memutuskan, tetapi secara itu telaah itu adalah dari PMM. Jadi telaah itu yang mana di situ setiap menelaah 10 aksi nyata, 10 itu ada di skor 6 poin. Itu Pak Muslim. Silakan koordinasi dengan Pak Kepala Sekolah. Siap-siap. Makasih, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik Pak Muslim, terima kasih. Ada lagi yang raise hand, monggo. Yang ingin bertanya langsung kepada Pak Edi, narasumber kita malam hari ini, kami persilahkan. Kalau nggak ada sudah jelas berarti Pak. Wah. Langsung di chat. Oh ini ada. Di kolom chat Pak. Coba kita cek di kolom ada, chat. Pak, ini Budamara Susi. Budamara Susi. Waduh, Budamara Susi sepertinya saya kenal ini. Monggo Budamara Susi, Pak? Boleh. Open cam dan open mic, monggo. Aduh, mohon maaf Pak, ini saya ada di atas, hijab saya ada di bawah Pak. Mohon maaf. Oh begitu. Oh iya. Baik. Iya, tapi foto profilnya sudah kelihatan, Bu. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Edi, begini, tadi kan panjenengan sampaikan terkait untuk observasi apabila ada kepala sekolah yang berhalangan, karena kebetulan kan kepala sekolah saya itu merangkap ya, dan sibuk sekali. Tadi bisa yang menggantikan itu mengobservasi adalah guru senior. Nah, yang saya tanyakan, adakah kriteria khusus untuk Iya, telepon awak berdering tidak angkat. Itu ada nih orang kuda. Halo, diulangi Bu. Susi diulang, boleh. Ada suaranya tadi. Iya. Adakah
kriteria khusus untuk guru senior yang bisa mewakili KS untuk mengobservasi rekan sejawat, Pak. Itu aja, Pak, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oh, misalnya harus spesial khusus punya enggak. sertifikat PMM berapa gitu enggak, Pak ya? Tidak, tergantung kepala sekolahnya mau nunjuk Usia, Pak, siapa. dari usianya, usia enggak, Pak? Apa? Dari usia mungkin tidak ya? Juga tidak. Tergantung dari kepala Oke. sekolahnya siapa yang ditunjuk sebagai yang kira-kira kepala sekolahnya menuntut yang berkompeten siapa. Tidak ada tuh usianya itu lebih tua atau lebih muda atau sertifikatnya banyak, tidak ada. Itu Bu ya. Nah, sepertinya Bu Susi ini kan guru penggerak toh Pak. Iya. Mungkin beliaunya ya tambah mampu ngaten. Guru Saya penggerak guru tambah muda, Pak, boyo tapi- ya. Ini Nah, pasti oke. ya. Tapi jadi tua. Ya. Ya, terima Oke, kasih, Pak. sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Oke, Bu Susi. Wah, mungkin sama halnya dengan Bu Susi. Jadi tidak hanya yang tidak bisa dipandang melalui usia ngaten nggih Pak Edi nggih. Ya, tidak ada. Pokoknya siapa yang mampu dan mumpuni Ya, yang boleh ditunjuk ngaten nggih. kepala sekolah itu. Nggih. Siap Pak Edi. Baik, Dicek, Pak, kita kalau lihat kalau nggak ada di lagi. form tadi. Ya, di form atau di kolom chat Di Pak chat Edi? ada enggak? Di chat ada tadi. Ya, chat Coba dulu. saya nggih. Dari Ibu Titi Alfianti, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Bapak, izin bertanya. Saya guru TK dan tahun 2023 lalu lulus P3K jenjang SD. Sekarang proses menunggu SK turun. Apakah saya masih melanjutkan mengerjakan PMM dengan jenjang TK nggih? Terima kasih sebelumnya. Nggih. Pak Edi, monggo dijawab. Terima kasih, Bu. Tetap, Bu. Posisi Ibu sekarang ada di mana? Misalkan kok masih di TK, berarti Ibu tetap kewajiban untuk mengerjakan di TK. Tetapi nanti kalau sudah penempatan kok di SD, berarti diulang Bapak Ibu. Membuat dapodik baru, terus tidak melanjutkan TK, tetapi membuat RHK baru sesuaikan dengan SD. Yuk, Pak. Oh, baik. Jadi tetap di TK ngaten nggih, Pak? Tetap TK dilanjutkan selama SK belum ada. Tapi ini kan tahun 2023. Oh, 2023 belum nggih. Acuannya SK, Pak. Oh, Sekarang ngaten kan nggih. masih di TK ya. Jadi kalau misalnya nanti ini kan pengajuannya itu kan kemarin Pak nggih. Lah kalau misalnya Pak kan sampai bulan Juni, nanti tiba-tiba di bulan April SK-nya turun. Itu berarti bagaimana Pak Edi? Ya, pada saat April itu menggunakan RHK yang baru. Mengajukan ulang atau Ya, tetap menunjukkan ulang untuk SD atasan baru. Jadi perbaikan di dapodik. Oh, nggih. Nah, ini ada lagi dari Ibu Ina Nuriati, Pak Edi. Mohon izin bertanya, Pak, apakah modul ajar atau RPP yang diupload harus bertanda tangan dan berstempel? Kemudian, kapan batas akhir upload modul? Adalah resmi Bapak Ibu RPP-nya resmi, jadi sudah ya ada tanda tangan kepala sekolah. Itu tanda tangannya bisa scan. Yang penting itu selama periode, berarti periode Februari boleh, Maret juga boleh. Tetapi Bapak Ibu, RPP itu diupload pada saat apa? Pada saat observasi persiapan. Jadi jangan sampai ditunda-tunda. Khawatirnya nanti Bapak Ibu terlalu mendesak kalau bulan misalkan bulan April terlalu pendek lah untuk bulannya. Kalau tidak ya Februari, Maret itu boleh. Pak Edi, melanjutkan soal upload mengupload ini Pak Edi.
Untuk akun kepala sekolah itu kan harus mengupload KOSP dan juga daftar hadir kalau nggak salah nggih. Ya, betul. Nah, kalau untuk KOSP bagaimana Pak Edi? Apakah Apa? KOSP yang KOSP Ya, terus? KOSP yang diupload itu apakah harus juga disahkan dan ditandatangani oleh kepala dinas? Ini Pak, untuk KOSP maupun KOSP itu kan Bapak Ibu kan sudah punya sekolahan sudah punya tahun lalu tuh Pak. Nggih. Tapi kalau yang dalam bentuk PDF itu kan belum ada tanda tangannya gitu loh Pak, yang di file. Apakah itu cukup ataukah harus yang sudah ditandatangani kepala dinas itu kemudian di-scan PDF semuanya, kemudian di-upload ngaten atau Enggak, bagaimana yang Pak Edi? di-scan yang ada tanda tangannya saja Pak. Ngaten nggih. File yang kan ada tanda tangan disisipkan PDF itu. Boleh ngaten nggih. Iya. Terus Oke, masuk siap. scan semuanya ya kapok. Makanya. Atau mungkin kalau yang dalam bentuk file Word kemudian di-convert ke PDF gitu saja udah bisa nggih Pak? Bisa. Siap Pak Edi, terima kasih. Satu lagi Pak, ini dari Niluh Gede DP. Nah, selamat malam Pak, izin bertanya. Ini ada teman guru saya dari Kemenak yang diperbantukan ke sekolah data. Data tercantum di PMM sekolah. Apakah harus mengerjakan dua Pak, yang dari Kemenak atau sekolah, atau salah satu? Ini bagaimana? Dari Kemenak nggak bisa Pak? Dari Kemenak sebenarnya belum bisa. Belum bisa nggih? Belum bisa ada dinas. Jadi kalau diperbantukan di sekolah dari Kemenak kemudian di sekolah umum gitu, Ya, berarti bagaimana Pak PMM-nya? Ikut itu apa aja, kecuali kalau punya akun belajar ID loh ya. Bisa enggak buka PMM? Enggak kan bisa kalau Kemenak Pak. Buka saja enggak bisa. Nggih, nggih. Oke, nggih, terima kasih Pak Edi. Yang pom Pak. Nah, ini nggih Pak Edi? Ini bisa buka ya? Katanya bisa buka PMM Pak. Bisa buka PMM. Guru agama berarti Pak ya? Iya Bu. Guru agama tapi kalau bisa dari guru Kemenak. agama Bu. Oh. Kemenak dari agama diperuntukkan. Oh bisa guru agama. Nggih. Jadi bagaimana Pak Edi? Apakah harus mengerjakan dua-duanya atau cukup salah satunya saja? Ya BM di Kemenak dan di PMM Ibu ya? Iya. Oh gitu ya. Kemenak Go ID. Kalau lebih aman kerjakan dua-duanya Bu. Lebih aman. Karena memang Bapak Ibu berada di kedua-duanya. Spesial berarti Pak Edi ini mengerjakan dua-duanya ngaten nggih. Dia berada kedua-duanya loh Pak. Nggih. Yang sekolah satu, yang atasannya satu, yang lain ya di yang lain mengerjakan tuh. Kecuali kalau perangkapan sama-sama dinas kan hanya satu. Nggih Pak Edi. Baik. Kemudian kita beralih ke kumpulan pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui Google Form. Ada beberapa pertanyaan, ada berapa ini? Sekiranya sudah ada 20 pertanyaan Pak Edi. Saya ambil beberapa. Nggih. Ada dari Ibu Suyati dari SMPN 27 Malang. Ini pertanyaannya banyak sekali Pak Edi. Ini enggak tahu ini kasih PR atau kasih pertanyaan ini Pak Edi. Jadi apakah batas akhir pengisian jadwal observasi itu di bulan Februari ini? Itu pertanyaan pertama Pak Edi. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk pelaksanaan observasi apakah hanya di bulan Maret? Nah, kemudian mohon dijelaskan pelaksanaan proses observasi itu seperti apa. Tadi sudah dijelaskan sepertinya. Kemudian dokumen apa saja yang dipersiapkan, dokumen apa saja yang diupload, dan apakah bisa dokumen sudah diupload dan ada perbaikan
untuk menambahkan dokumen lain. Kalau bisa, bagaimana caranya? Terima kasih. Begitu Pak Edi. Dari Ibu Suyati, dari SMPN 27 Malang. Oke, sebentar Pak. Di Tambak Boyo saya itu pemadaman ya Pak. Waduh. Wah iya, agak pemadaman ini. Semoga Observasi boleh, tidak Februari, boleh Maret. Pelaksanaan observasi juga boleh. Terus lanjutannya apa Pak? Kemudian bagaimana pelaksanaan proses observasi itu? Pelaksanaan observasi, persiapan dulu Bapak Ibu. Tadi setelah persiapan yang dibutuhkan adalah modul ajar, pilih fitur, indikator itu, dan jadwal. Setelah itu, nyala lagi Pak Edi. Setelah itu ada observasi, yaitu diobservasi kepala sekolah. Kepala sekolah mengisi belum efektif dilakukan atau sudah efektif dilakukan atau belum dilakukan. Setelah ditulis upaya yang dipelajari apa saja. Setelah itu dikumpulkan. Nah, lanjutannya ada diskusi lagi. Itu Pak observasinya. Yeah. Ini agak. Kemudian dokumen apa saja Pak Edi yang diupload? Modul kemudian ajar, Pak. Bisa atau tidak melakukan perbaikan atau menambahkan? Kalau bisa bagaimana caranya? Jika sudah diupload Pak Edi. Kalau sudah dikumpulkan tidak bisa Pak. Waduh. Jadi kalau misalnya ada satu hal yang ingin ditambahkan juga tidak bisa Pak Edi? Tidak bisa. Makanya itu perlu diskusi dulu itu. Diskusi dengan kepala sekolah. Baik. Itu jawaban dari narasumber kita untuk Ibu Suyati dari SMPN 27 Malang. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Maria Ulfa SPD, Ibu Maria Ulfa SPD, UPTD SDN Omben 2. Pada observasi apakah ada dokumentasi seperti foto atau video? Bisa difoto Pak. Misalnya difoto. Karena apa? Nanti akhirnya itu misalkan disuruh membuat laporan. Nah, itu untuk kepala sekolah ya. Kepala sekolah juga sebagai pegawai. Ini kan nanti pengawas tanya, apakah sudah observasi, mana buktinya? Nah, kepala sekolah punya bukti. Foto minimal. Dan harus video. Meskipun diwakilkan, Pak. Tadi kan kalau misalnya ada yang berhalangan, misalnya kepala sekolahnya sedang umroh atau sakit, itu diwakilkan, enggak apa-apa. Fotonya wakil enggak apa-apa tuh, Pak. Karena wakilnya boleh. Boleh ya? Boleh diwakilkan ya, enggak apa-apa. Yang penting intinya bahwa guru itu sudah diobservasi. Walaupun yang observasi bukan kepala sekolah. Sebagai bukti lah. Pak Edi, ini ada yang japri saya. Yang tadi di kolom Pak Edi jelaskan tadi kan ada restitusi, kemudian apa tadi loh Pak? Ya. Nah itu banyak yang belum memahami Pak. Apa yang dinamakan restitusi, kemudian tadi loh di form apa, B atau C tadi Pak Edi? Itu di fokus indikator ada yang ketiga, disiplin positif ya. Di situ ada 3 kan pilihan, kesepakatan kelas, terus yang bawah itu adalah disiplin restitusi. Restitusi adalah yang misalkan anak-anak melakukan satu kesalahan dan anak-anak itu menyadari. Jadi guru itu membimbing anak-anak itu menyadari bahwa itu adalah kesalahannya. Nah, itu. Jadi bukan dihukum, diberi hukuman lah. Itu di 3 indikator itu. Itu pada saat observasi. Jadi nanti berkaitan ketika praktek nih Pak? Ya, di dalam kelas Pak itu. Iya, di dalam kelas, baik. Nah, monggo Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Atau mungkin mau raise hand atau gimana Pak Edi? Kalau enggak ada sudah Pak, masalah di sini pemadaman saya.
Maaf Bapak Ibu, di desa di kecamatan saya ini lagi pemadaman. Jadi bisa nanti kalau di form akan saya jawab semuanya, saya balas karena kondisinya ini peteng ya di tempat saya. Ya. Tapi masih terlihat tuh Pak Edi, masih terlihat jelas. Terlihat pakai itu Pak, saya pakai HP. Nggih. Nggih. Di kolom chat juga sudah tidak ada yang bertanya. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita akan melaksanakan yang masih attend dalam kegiatan temu pendidik daerah di ke-23 ini, link daftar hadir hanya kita sematkan di meeting chat. Jadi Bapak Ibu, monggo yang ingin mendapatkan sertifikat, nah ini silahkan mengisi untuk link daftar hadir. Tapi kita hanya menyematkan di meeting chat dan itu pun terbatas. Ketika nanti kegiatan ini sudah berakhir, maka kita juga sudah menutup sistem untuk link daftar hadirnya. Jadi Bapak Ibu yang saat ini masih setia menemani kita dalam temu pendidik daerah, belajar bersama kita, monggo kami persilakan untuk mengisi link daftar hadir yang kami sudah sematkan di meeting chat. Dan sepertinya sudah Nggih, Pak. Sebelum ditutup, saya memberikan statement terakhir. Oh, nggih. Nggih, Pak Edi. Statement terakhir. Terima kasih Bapak Ibu. Intinya gini ya Bapak Ibu, untuk PMM itu alat bantu, jadi tidak mempersulit. Kalau saya bandingkan dengan SKP kemarin 2023 lebih mudah sekarang. Yang penting satu, ada diskusi dengan kepala sekolah. Segala sesuatu, karena apa, atasan langsung guru itu kepala sekolah. Jadi intinya apa dari kepala sekolah, dikoordinasikan, didiskusikan. Jadi kalau sudah ada diskusi antara kepala sekolah dengan guru, maka tidak ada yang sulit atau tidak ada yang rumit Bapak Ibu. Itu dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu. Jadi satu, jangan mudah panik ya. Sesuatu itu kita hadapi dengan santai tapi ya serius ya, Itu, dan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Saya sharing ya Bapak Ibu, kita belajar bersama. Jadi bukan berarti saya itu hebat, enggak. Kita sharing bersama, mungkin ada masukan dan saran, ya siap untuk merefleksi diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Santoso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Baik. Terima kasih untuk Pak Edi yang sudah memberikan wawasan tentang observasi penilaian kinerja di PMM pada malam ini. Luar biasa sekali, sudah menjelaskan secara detail. Dan saya selaku moderator hari ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa di temu pendidik daerah. Berikutnya saya kembalikan kepada host Bu Wahyu. Monggo Bu Wahyu. Baik, terima kasih untuk narasumber kita pada malam hari ini dan moderator kita, Bapak Ibu. Silakan berikan reaksinya untuk Pak Edi dan Pak Santoso. Ya, terima kasih Pak Edi. Ya. Semoga Pak tetap sehat. Terima kasih Pak Edi. Ya. Terima kasih. Saya ulangi sekali lagi bahwa daftar hadir ada di kolom chat. Terima kasih Pak Edi. Ya, daftar hadir tidak akan dibagikan di WA atau dimanapun, hanya di kolom chat. Dan sampai pukul 22. Jadi lewat batas itu tidak ada lagi susulan daftar hadir.
Bisa sambil diisi yang belum mengisi daftar hadir. Berikut saya berikan beberapa informasi terkait kegiatan komunitas guru belajar Tuban. Untuk TPD ke-24 nanti kita adakan di bulan Maret. Kemudian kita juga KGBN Tuban menjadi salah satu penyelenggara dari 50 daerah di Indonesia, temu pendidik daerah, nanti yang insya Allah akan dilaksanakan sebelum bulan September kira-kira ya. Nanti ditunggu info lebih lanjutnya untuk Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di WA, di grup kami, grup KGBN Tuban. Mohon untuk tidak leave karena kami akan memberikan info-info terupdate terkait kegiatan KGBN Tuban dan komunitas guru belajar Nusantara. Jangan lupa foto, Bu. Pak San. Iya. Pak San. Ya, sambil foto, kita... Betul. Ya, oke, Pak Edi. Dan Mungkin Pak sebelum Edi kita berakhir, buru-buru ya. Bu Wahyu, sebelum kita ya. berakhir, kita juga tak lupa untuk mengingatkan Bapak Ibu guru yang punya media sosial, silakan di-follow Instagramnya KGBN Tuban. Di mana Bu Wahyu alamatnya? @guru belajar Tuban. Di ini di layarnya Bu Wahyu ini ada nih ya. Tuban, bisa search. Ya, kita foto bersama dulu ya. Nanti mungkin Pak Edi sudah baterainya sudah low ya. Iya. Mohon Bapak dan Ibu guru silahkan di open kameranya. Saya mulai. Ini ada 8 slide. Saya mulai dari slide yang pertama. Tunjukkan senyum termanis Bapak dan Ibu pada malam hari ini. Ya. Slide 1. Kemudian saya lanjutkan di slide 2. Selanjutnya saya lanjutkan di slide 3. Slide yang keempat. Slide kelima. Slide ke-6. Slide ke-7. Dan slide terakhir. Saya ucapkan terima kasih sudah selesai fotonya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Kami ingatkan sekali lagi bahwa daftar hadir hanya dibagikan di kolom chat. Untuk ini ada Bapak atau Ibu ya? Ibu ya, Haji Sulaika, adakah yang ingin ditanyakan? Atau terpencet presentnya? Sepertinya terpencet, Bu Wahyu. Ya, oke. Terima kasih atas kehadirannya pada temu pendidik daerah ke-23 pada malam hari ini. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan, pagi ngajar, malam webinar, dan terus menjadi guru belajar. Boleh pantun ya? Buah siwalan enak rasanya. Cakep. Buah siwalan banyak manfaatnya. Cakep. Terima kasih Bapak dan Ibu guru semuanya. Sampai jumpa di TPD selanjutnya. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Santoso. Sama-sama Ibu. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih juga Pak atas ilmunya. Terima kasih atas ilmunya dari SMA 4 Maros. terima kasih Bapak. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, kemudian memberikan umpan balik kira-kira menginginkan materi apa untuk TPD selanjutnya. Sudah. Terima kasih Pak Santoso. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Materinya yang berkelanjutan untuk kinerja ya Pak Santoso. Itu. Nah, nanti disampaikan saja Bu di G-form-nya, di absensinya. Iya, sudah. Sudah, nggih?